cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi bulan September 2024. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya kalau masuk grup. Dan kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Agustus ya, sampai tanggal 30 nanti. Nah, kita dapat profit dari 3 saham swing langsung di saat market open, yaitu Telkom, Antam, dan Excel, teman-teman. Luar biasa, ini swing. Terus ada Jekon Cuan yang menu-menu biasa, Nes, Campina ya, di sini Toba ya, Mapa, Smil Cuan, Okas, UNTD, BSBK, dan ini swing lagi kita cuan. Terus ada BRMS nih ya, untuk BTPS swing lagi, Oasa, JAR, dan sebagainya. MNCN kita dapat TP swing juga di sesi 2, dan Inco yang terakhir teman-teman. Hari ini kita dapat swing di cuan swing di 5 guys ya, 5 saham, luar biasa. Nah, kita intip aja guys ya, ini adalah menu swingnya, STS-nya teman-teman, luar biasa. Ini udah saya kasih hijau-hijau, ini berarti hit. Dan bagi teman-teman yang tergabung ke grup STS rekomendasi September, teman-teman akan dapat 2 bonus sekaligus, yaitu yang pertama adalah bonus rangkuman saham yang laporan keuangannya naik kuartal 2. Ini ada 118 saham, teman-teman ya. Ini contohnya ada Ali dan Nases nih, naik dari 367 ke 500 miliar dan dia naiknya 37% dan seterusnya. Kalau teman-teman langsung gabung ke grup STS September, teman-teman akan langsung dapat tabelnya ini. Dan bonus yang kedua adalah bonus rumus saham uptrend. Nah, ini terakhir saya bagi di Januari atau Februari di STS itu. Udah lama banget nggak bagi dan kita akan bagi lagi teman-teman di STS ini, dapat langsung 2 bonus. Langsung cat saya aja, jangan sampai ketinggalan ya. Kita lanjut ke videonya teman. Mas Bro, kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santuy aja guys tentang fundamental. Apakah benar nih fundamental telah mati ya di saham-saham yang ada di IHSG atau Bursa Efek Indonesia, teman-teman? Apakah benar telah mati? Jadi saya belakangan ini kayak jadi ragu gitu guys sama fundamental, tapi tetap aja saya tetap percaya bahwa fundamental itu belum mati karena dalam jangka panjang tentu aja ya kan orang yang dicarikan capital gain dan dividen, dan capital gain dalam jangka panjang itu didapatkan dari pertumbuhan kinerja perusahaan ya, penambahan laba masuk ke ekuitas ya, ekuitas naik, PBV turun, saham jadi naik kayak gitu guys. Itu dalam jangka panjang. Terus dalam jangka panjang juga para investor tuh nyari yang berdividen ya, saham-saham yang bagi dividen tentu aja saham-saham yang berfundamental bagus. Jadi kalau jangka panjang teman-teman ya, fundamental itu belum mati. Tapi guys ya, belakangan ini mungkin agak sedikit bergeser guys ya, tentang saham yang naik dan saham yang turun guys. Gini ya, belakangan ini yang saya ikutin guys, mungkin dari awal tahun 2024 ini, saham-saham yang naik tinggi itu adalah saham bukannya gini guys, kalau orang bilang oh ini fundamentalnya kayak apa gitu, bukan, tapi yang dicari itu adalah ini milik siapa kayak gitu guys. Jadi bukan fundamentalnya gimana sih gitu ya, perusahaan ini tuh labanya gimana, itu enggak. Yang dicari itu adalah pemiliknya guys, bukan perusahaannya kayak gitu guys. Jadi contoh nih di saham-saham Pak PP gitu ya, dari Cuan Brand gitu kan nggak ngelihat fundamental toh, beli brand, beli cuan. Emang teman-teman kalau misalnya trading atau beli saham brand, Cuan atau BRPT ngelihat fundamentalnya, TPIA gitu ngelihat fundamentalnya? Enggak. Yang dilihat adalah oh ini milik Pak PP, yaitu milik orang terkaya di Indonesia gitu guys ya. Jadi ini milik siapa, udah bergeser ke bukan perusahaan ini kinerjanya gimana, enggak, tapi perusahaan ini milik siapa. Nah itu sekarang tuh udah bergeser ke situ guys. Nah yang belakangan ini adalah saham games ya, sebelumnya adalah saham DSSA guys. Nah DSSA ini grupnya grup Sinarmas teman-teman. Siapa sih yang nggak kenal grup Sinarmas gitu ya, salah satu grup konglomerat gitu guys di Indonesia, grup Sinarmas nih yang punya DSSA. Nah DSSA ini punya anak usaha namanya Games guys. Ya naik semua gitu guys ya. Ya grupnya dia kayak gitu guys ya, naik. Jadi bukan ngomong oh kinerja DSSA itu gimana sih, enggak. Tapi DSSA itu punya siapa, kepentingan apa gitu guys ya, pemiliknya gitu guys. Nah terus saham lagi yaitu yang dulu yaitu Bayan. Nah Bayan guys, Bayan juga sama guys, dulu juga terbang loh. Bayan itu dulu 1000 sampai ke 24.000. Nah Pak punya Pak Lotokong ya,
Kalau dulu orang terkaya nomor 1, sekarang orang terkaya nomor 2. Jadi bukan Bayan tuh kinerjanya gimana, enggak, tapi Bayan tuh punya siapa gitu. Itu yang jadi fokus teman-teman trader sekarang. Jadi para trader atau swing trader itu mulai bergeser, guys. Ya, bergeser, bukannya ini kinerjanya gimana, prospek kedepannya gimana, enggak, tapi ini punyanya siapa dan mereka mau ngapain, kayak gitu, guys. Nah, ada sedikit pergeseran, guys, ya. Jadi di sini terus Bayan, apa lagi nih ya, saham-saham yang terbaru juga Brand, Bayan, Grup Sinarmas, terus ada ABMM juga, guys. Terus yang paling yang paling baru adalah Karwe ya. Ya, ini kalau ini gorengan, guys. Siapa yang bilang Karwe itu fundamentalnya bagus? Ya. Siapa yang bilang Karwe fundamentalnya bagus? Sini tak tata. Yang bilang Karwe fundamentalnya bagus, ini tak tata. Jelek, guys. Ya, cuman kenapa dia bisa naik lah dari 50 sampai ke 5.000? Lu naik berapa tuh? Karena dibeli. Diganti orangnya. Pemilik Karwe itu diganti. Ya, namanya ada akuisisi, dibeli lah bahasanya. Pemilik lamanya mungkin udah punya siapa nggak tahu gitu ya. Terus dijual ke PT Sarana Kelola Investama. Nah, berarti kan ganti pemilik. Nah, sahamnya naik. Oh, nggak peduli FCA atau apalah, nggak peduli kan. Jadi istilahnya udah bukan ke PT-nya lagi, tapi ke siapa yang ada di dalamnya atau pengendalinya atau pemiliknya, guys. Nah, itu yang udah mulai bergeser, guys, saat ini. Kayak gitu, guys, ya. Nah, jadi ya kalau misalnya teman-teman nih mau trading singkat, ya teman-teman harus bisa analisa nih, ini punya siapa, terus mereka tuh mau ngapain. Terus yang terbaru lagi juga Grup Panin. Ya, Grup Panin juga grup besar, guys, ya. Itu dia mau diakuisisi oleh BNI ya, Maybank gitu kan. Jadi istilahnya rame juga, guys, itu, guys. Jadi sahamnya pada naik kayak gitu, guys. Jadi istilahnya bukan ke perusahaannya lagi, tapi ke siapa yang di belakangnya kayak gitu. Jadi untuk jangka pendek mungkin bisa lah seperti itu, guys. Tapi kalau untuk jangka panjang tetap ya fundamental belum mati. Jadi kalau saya ditanya, Bang, fundamental apakah sudah mati? Jawaban saya kalau jangka pendek dan menengah beneran mati, guys, untuk di IHSG untuk saat ini ya. Kalau untuk jangka panjang saya tetap percaya bahwa fundamental itu enggak mati. Ya gitu, guys, itu kesimpulannya ya kita ngobrol-ngobrol sekarang ini. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya hanya beli saham yang berfundamental bagus, yes, ya, pertahankan prinsip itu. Gitu, guys, jangan udahlah, prinsip itu sih bagus karena ngomongnya range-nya jangka panjang ya, bukan jangka pendek ya. Kalau teman-teman yang istilahnya udah cuman trading dan swing ya, mungkin teman-teman bisa mulai bergeser atau beralih ke bukan only fundamental yang bagus doang, tapi teman-teman harus tambah ini saham punya siapa dan dia mau ngapain kayak gitu, guys. Oke, Mas Bro, mungkin aja Mas dari ini untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya.